Pendaftaran ini wajib, tidak hanya untuk PMI saja, tidak hanya untuk PRTA saja, tapi seluruhnya warga Hongkong, termasuk warga Hongkong sekalian, warga lokal. Nah, mulai 1 Maret ini, nanti kalau aktivasi SIM harus menggunakan Hongkong ID dan harus didaftarkan ya kan. Dan kalau sebelum tanggal 23 Februari 2023 kalian semua harus mendaftarkan ini keseluruhan. Halo. Nah, geger lagi. Nah, kenapa sih semalam saya bikin tutorial daftarnya bagaimana? Karena biasa teman-teman itu minta untuk diberikan contoh langkah-langkahnya karena mereka kanjong ya. Dan dimana padahal sudah dijelaskan, kalau Anda belum terdaftar, ya kan, Anda akan dapat SMS nantinya sampai batas tanggal 23 Februari 2023. Batasnya 1 tahun ya kan. Tapi ya itulah teman-teman kita, karena mungkin mereka takut kalau nanti nomornya tiba-tiba diblokir dan lain sebagainya. Nah, pendaftaran ini wajib, tidak hanya untuk PMI saja, tidak hanya untuk PRTA saja, tapi seluruhnya warga Hongkong, termasuk warga Hongkong sekalian, warga lokal. Nah, kalian kalau melihat TV itu iklan-iklan di TV sudah ada ya. Nah, sebenarnya iklan-iklan di TV itu sudah ada dan sudah diiklankan bahwa memang sekarang mulai 1 Maret ini nanti kalau aktivasi SIM harus menggunakan Hongkong ID dan harus didaftarkan ya kan. Dan kalau sebelum tanggal 23 Februari 2023 kalian semua harus mendaftarkan ini keseluruhan. Jadi tidak hanya untuk PMI saja ya, jadi keseluruhan warga Hongkong juga. Nah, terus bagaimana langkah mendaftarnya? Nah, kemarin saya kasih linknya itu dari pemerintah ya kan, langsung itu dari peraturan pemerintah langsung linknya. Nah, kalian klik ya kan, scroll bagian bawah itu bagian dimana website khusus atau operator telekomunikasi, dimana operator kalian itu tinggal milih. Nah, teman-teman kan biasanya rekanan sama smartphone. Kalau Gold saya kurang tahu ya, itu ikut yang mana Gold. Nah, kalau smartphone itu di sahabat setianya, linknya bagian sana ada barcode, ada linknya. Nah, itu kalau kalian klik barcode-nya itu juga akan muncul linknya. Kalau rekanan memang ada aplikasinya, rekanan agak rumit ya untuk daftarnya. Kalau ternyata kalian daftar itu nanti setelah klik linknya itu ada 2 pilihan, pakai paspor apa Hongkong ID. Nah, terus Hongkong ID itu difoto dulu. Sebelum kalian mendaftar, Hongkong ID difoto dulu, close up ya, artinya close up itu cedek banget ngono kalau rek. Cedek. Nah, dah gitu kalian crop hanya bagian Hongkong ID-nya saja. Jadi belakang background-nya itu jangan diikutkan. Ya di crop bagian ID-nya doang. Nah, selanjutnya terus kalian mulai mendaftar, yaitu klik di linknya terus ikuti arahannya. Kalau nggak bisa bagaimana Mbak Kontrik? Nggak bisa, ada 2 pilihan, paspor atau Hongkong ID. Jadi kalian tinggal pilih aja. Terus itu kan satu Hongkong ID bisa 10 nomor. Satu operator bisa 10 nomor, ya kan? Nah, ini yang mungkin saya kurang tahu, apakah boleh dalam artian satu Hongkong ID ini beda operator. Jadi ini yang mungkin saya kurang tahu, karena punya saya yang rekanan juga belum saya daftarkan. Nah, Anda boleh memiliki lebih dari 10 nomor atau 25 nomor dalam satu orang. Tetapi apakah itu dibedakan dengan beda operator atau tidak, aku belum nyoba. Terus terang belum nyoba ya. Nah, terus kalian ini kan mintanya Mbak kasih contoh dan lain sebagainya. Otomatis saya harus memberikan contoh dan milik saya yang saya daftarkan. Nah, kalau miliknya orang lain yang saya pakai, saya nggak tahu ya kan. Nah, inilah fungsinya untuk memberikan pendidikan ya kan. Nah, jadi setelah, kalau ternyata Mbak diklik nggak bisa bagaimana? Ya mungkin kesel. Bayang no, bareng-bareng kalian memakai websitenya juga error ya kan. Nah, ini waktunya 1 tahun rek ya, 1 tahun. Jadi kalian jangan panik dulu.
ya. Kalau dibilangin jangan panik, tapi kalian itu selalu panik gitu kan. Nah, waktunya masih 1 tahun, kalian masih ada waktu 1 tahun mau mendaftar atau tidak. Kalau kalian memang tidak mendaftar juga dalam 1 tahun ini tidak mengapa gitu loh, nomor kalian tidak akan diblokir, SIM card kalian tidak akan diblokir gitu kan. Nah, terus nanti kalau misal kalian sudah mendaftar ternyata kalian pulang Indonesia, diusahakan kalian laporan kepada operatornya. Karena apa? Yang ditakutkan nomor kalian tidak aktif lalu dijual lagi. Ya toh, karena itu kan SIM card berbayar. Artinya apa? Meskipun kalian mendaftar, ya kan, itu daftar itu sudah data Anda, milik data Anda. Nah, selanjutnya kalau Anda sudah tidak memakai, dalam artian kan SIM card tidak diisi mati nih, ya kan? Mati SIM cardnya, nomornya kan tidak aktif dalam berapa bulan. Nah, perusahaan atau operator tersebut akan menjual lagi, recycle. Nah, di sini nama Anda masih tercantum nantinya gitu loh. Dan Anda wajib bertanggung jawab. Nah, kenapa? Kalau setelah Anda mendaftarkan diri Anda, terus mungkin nanti kalian pulang terus ke Indonesia, sampaikan kepada operatornya. Jadi biar kalau nggak diisi otomatis SIM cardnya mati, nanti masih bisa di recycle tapi dengan nama lain. Jadi kan berbeda. Nah, di sini yang perlu yang perlu diketahui teman-teman gitu loh. Terus kalau misal sudah didaftarkan ada apa-apa dengan mungkin ada kesalahan dengan SIM-nya atau bagaimana SIM-nya hilang atau apa, kalian tuh masih bisa minta lagi ke operatornya dengan nomor yang sama gitu loh. Nah, kadang kan kita dimintai chip card-nya itu kan. Nah, chip card dari SIM card kan belakangnya ada nih. Sebenarnya kalau kita mau ganti SIM itu kita membutuhkan itu. Nah, kalau Anda sudah mendaftarkan ternyata HP kalian hilang, nomor kalian nggak mungkin kan kalau kalian nggak minta lagi ke operator. Nah, kalian datang ke operatornya itu lebih jelas. Jadi nomor tersebut diblok, diganti lagi SIM card tersebut. HP Anda bila ditemukan tidak bisa dipakai atau nomornya nggak bisa dipakai dan lain sebagainya. Dan bisa jadi itu ada isi pulsanya transfer kembali ke nomor Anda lagi, seperti itu ya. Nah, jadi jangan geger dulu, waktunya masih 1 tahun ya. Jadi teman-teman ini dibiasakan, jangan panik dulu. Tarik nafas, tenang, ikuti informasinya. Ingat, Kontreng akan berusaha memberikan informasi terupdate buat kalian ya. Jadi kalau kalian kancong dan kalian bingung karepmu dewe, percuma ya toh. Nah, percuma kan, sebenarnya nggak menyelesaikan masalah. Berapa kali saya sampaikan, jika kalian membaca informasi adalah respon bukan reaksi ya. Reaksi sama respon itu berbeda. Reaksi kalian wah, nah itu reaksi. Kalau respon itu diam dulu, dipikir dulu, dibaca dulu, dengarkan dulu videonya, baru kalian pelan-pelan mempelajari, pelan-pelan digest atau pelan-pelan mencerna kalimat penjelasan saya. Bener kan? Cara wong mangan ki Mbak, gak langsung kok lek. Jadi ndak ada makanan itu langsung kalian masukkan di mulut langsung ditelan. Tidak, dipelan-pelan, dikunyah dulu, dirasakan baru ditelan ya toh. Nah, jadi sama dengan informasinya ya toh. Nah, jadi langkah-langkahnya adalah link kemarin yang saya berikan, itu diklik, tarik paling bawah, itu nomor 2 dari bawah, itu ada di mana website operator telekomunikasi yang Anda pakai. Nah, ingat, semua operator yang ada di Hong Kong itu pasti punya. Nah, kurang tahunya saya kalau Halo itu kalau nggak salah ikut Tri. Nah, Tri itu ikut yang mana saya juga kurang tahu ya, terus terang, karena saya pemakai smartphone dan rekanan. Nah, ingat, satu Hong Kong ID boleh 10 atau 25 nomor, tetapi saya kurang tahu apakah beda operator boleh, karena saya juga belum mendaftarkan yang satunya. Yang saya daftarkan baru smartphone, rekanan belum saya daftarkan. Nah, terus jangka waktunya masih 1 tahun, di tanggal 21 Maret sampai 1 Maret 2023. Jadi masih ada waktu 1 tahun. Kalau kalian tidak bisa mendaftarkan sendiri, kalian bisa datang ke counter meminta bantuan ya, meminta bantuan kepada counternya untuk didaftarkan. Karena daftar, kalau Anda tidak daftar berarti nomor Anda akan dinonaktifkan.
Ini keputusan negara, bukan keputusan saya ya. Ini keputusan negara, bukan keputusan operatornya, tapi ini keputusan negara Hong Kong. Dan saya rasa semua negara juga mengaktifkan ini. Oh ya, terus kemarin ada yang memberikan berita, Mbak Kontreng, ini kalau datanya beda dengan data Indonesia bagaimana? Nggak enek hubungannya rek ya, nggak ada hubungannya dengan data Indonesia. Karena apa? Nomor Anda ini tidak dikonek servernya dengan server Indonesia, kecuali Anda di Indonesia. Anda di Indonesia aktif SIM card memang harus pakai KTP Indo. Sama ya kan? Pada dasarnya itu peraturan yang sama, implementasinya hampir sama, tetapi ini adalah server yang berbeda ya. Kalau Anda di luar negeri ya otomatis menggunakan dokumen Anda, yaitu paspor dan Hong Kong ID. Kalau Anda di Indonesia menggunakan KTP Indonesia. Wes rasa geger ya, geger maneh. Kapan sih ora geger? Saya tak ngopi. Nah, diingat ya, 1, pendaftaran masih 1 tahun jangkanya. Yang kedua, tidak didaftar benar akan dinonaktifkan jika Anda tidak mendaftar. Berlaku menyeluruh baik warga negara Hong Kong maupun pendatang. Oke, nah yang ketiga, syarat pendaftaran adalah Hong Kong ID atau paspor. Kalau tidak bisa Anda mendaftar, bisa ke counter. Bisa dipahami, dan pendaftaran gratis, tidak dipungut biaya. Kayau